Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zira, NIM 2105162, mata kuliah Hukum Perdata. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan soal UAS. Yang pertama, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum adalah manusia atau naturalised person. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodratif atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal. Dan sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban, dan badan hukum juga dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak asasi manusia. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan hak milik, hak fidusia, hak gadai, dan hak tanggungan? Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atau atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Contohnya hak milik itu seperti tanah. Terus hak gadai ialah hak merupakan suatu hak kebendaan yang bersifat aset gair yang diberikan oleh pemberi gadai atau debitur kepada pemegang gadai kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utangnya dengan menyerahkan objek gadai tersebut. Contohnya, dari contoh hak gadai tersebut ialah individual membeli kendaraan dan membayar penjual menggunakan dana dari bank. Akan tetapi mereka memberikan bank gadai pada kendaraan tersebut. Jika individu tersebut tidak membayar kembali pinjaman bank, ia berhak mengambil kendaraan dan menjual untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Selanjutnya ada hak fidusia. Apa itu fidusia? Fidusia adalah merupakan jaminan hutang yang telah ada maupun hutang yang akan ada, yang objeknya dengan benda yang bergerak yang tidak dapat dijaminkan oleh hipotek. Contohnya penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit. Selanjutnya ada hak tanggungan. Apa yang dimaksud dari hak tanggungan? Hak tanggungan adalah merupakan suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan bersifat asesorir dan eksekutorial yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Dan yang ketiga, apa itu perbuatan melawan hukum, dan jelaskan dengan contoh menurut hukum Indonesia serta apa bedanya dengan wan prestasi. Lalu apa bedanya dengan wan prestasi? Lalu apa kaitannya dengan force majeure? Jelaskan. Perbuatan melawan hukum didasarkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan wan prestasi didasarkan atas adanya perjanjian. Contoh dari wan prestasi ialah melanggar perjanjian sewa rumah. Dan adapun perbedaan wan prestasi dan force majeure adalah tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban dalam force majeure terjadi bukan karena kelalaian, melainkan suatu keadaan atau peristiwa yang berada di luar kendali pihak. Selanjutnya yang nomor 4, apa itu daluarsa? Apakah ada kaitannya antara masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam sidang peradilan? Daluarsa adalah upaya hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, daluarsa pada hukum perdata diatur dalam buku 4 tentang pembukuan, dan daluarsa di mana berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang dibebaskan dan suatu penagihan atau tuntutan hukum. Daluarsa adalah lampau waktu untuk menambah suatu tindak pidana. Dan apa bedanya perikatan dengan perjanjian menurut KUH Perdata? Jelaskan dengan contoh konkret. Dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak lebih, dan sedangkan perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Contohnya perjanjian kerja dan jual beli. Sedangkan contoh dari perikatan itu ialah sewa dan menjual beli juga, termasuk dalam suatu kategori tindak perikatan.
Adapun perkembangan hukum perdata dalam aspek hukum perdata internasional, dalam persinggungannya, keseluruhan dan peraturan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua lebih orang kewarganegaraan yang berbeda-beda. Hukum perdata internasional mempertanyakan di yurisdiksi, sengketa harus diselesaikan hukum mana yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Baiklah, sekian dari pertanyaan yang sudah saya paparkan dalam video tersebut. Apabila ada perkataan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.